Sudah. Apa nama channelnya bang? Peduli kasih. Oh peduli kasih. Kamu nanti ngerekamnya diem-diem. Jangan frontal. Nanti kita di tengah-tengah jadi ibu-ibu. Main-main game. Bu, beli bu. Tetep gue nggak apa. Senteran. Dah. Cepet lagi. Wes mantep ya. Tahu tak sama? Berapa? 10.000. Pedas. Pedes. Bu izin video ya bu. Ya. Ini vlog YouTube saya 1 juta. Campur kentang. Bukan nih. Hah? Ini Itu apa? apa namanya? Telo. Ya. Nah apa? Dikit wae. Ini bikin sendiri bu? Apanya? Tahu tak? Enggak. Frozen. Pasar-pasaran itu sendiri. Ambil gitu ya hari itu. Dari karung. Paket. Proper kamu ini. Ini kameramen saya gaji 600 bu. Setahun. Per hari bu. Enak mas. Enak bu. Cukup untuk kehidupan. Pasti enggak. Plastik Ini dari mana? dari gereja. Lumayan. Ajarin deh. View-nya enak gini ya. Soalnya kameranya di kiri. Kamu jangan pare. Mah, mari. Enggak. Ayo.
kacang nggak Bin? Pakai no. Pakai. Kata gorelang Pak. Berarti sudah dijamin keenakannya. Murah. Oh, murahnya. 400 dulu sih. Kata goreng nggak ada 500. Malah tutup ini. Ya, sayang sekali. Ini tanggal apa nih? Agak kelihatan. Di lapangan, kamu tahu lapangan nih? Gimana? Kita kan tadi ada lapangan. Sebelahnya. Ayam yang kita makan itu kan kalau malam ada pasar makanan. Oh, iya. Kita cari makanan yang halal karena kita nomor satu kan kelayakan makanan. Babi itu Oke. nggak boleh. Persatuan gitu. Babi itu nggak boleh, anjing itu nggak boleh dimakan. Betul nggak Vin? Apa? Babi itu nggak boleh dimakan. Iya. Haram. Iya. Tapi tidak pernah makan. Tapi mabuk boleh ya Vin? Ya boleh. Nggak apa-apa. Apalagi seks bebas. Itu nggak apa-apa Vin. Oh, nggak apa-apa. Daripada makan babi. Makan babi itu kodratnya tuh dilempar 100 kali kontainer. Misalnya Ngeri. makan seks itu paling cuma dijiwit. Oh, jiwit doang. Iya. 10 kali. Soalnya tidak apa-apa. Apalagi yang belum menikah. Itu mah dapat pahala. Oh, iya. Kucing. Kucingnya hijau. Hitam putih. Belum rame tuh. Nah, ini. Wow. Ya. Ban. Hmm? Ini ada depan. Satu tok i. Kasih Pak. Sip. Buat satu. Ini ada dua, itu bawa potong. Asin banget. Enggak ya, Vin. Mungkin atas sendiri mungkin. Asin banget. Biar layak. Baik.
wae, Vin. Sini enggak, Vin? Itu. Nah, ben denger suarane. Menghormati azan dulu, diam. Nggak ada stotan. Ya. Jatuh. Hah? Jatuh. Ini Iya, jatuh. makanan halal, bro. Seperti kasus. Ini Vin, asin banget ini. Banyak bumbunya. Bumbunya apa dah? Malah tuh. Kira bon capil. Gelap banget. Gelap banget. Ini Vin sama gelap ya. Sama. Apa gini wae, Vin? Kamu sana, Vin. Oh, pas cahaya lah. Masa gini? Nah, kamu situ wae, Vin. Ben nutupi cahaya. Lagi. Nah, kamu duduk lagi, coba maju lagi. Nah. Gelap banget gila. Ya apa? Ben denger juga, Vin, suaranya, Vin. Kita makan sekarang makanan halal. Kotak-kotak. Sambil membahas bumi datar atau bulat. Diiringi dengan suara kucing marah. Oke. Gitu ya nggak apa, Vin? Kenapa? Jatuh. Jatuh maam lagi loh. Kayak orang elit yang mungkin. Kita kita sama-sama dua orang yang melarat. Makanya kami di sini, Vin. Bakteri habis diinjak. Enggak apa. Biar meneh, Vin. Gitu banget terus. Oke. Terus Harley Davidson 478 ya, 47 berapa? Sampai punya Harley, Vin? Enggak. Pengen. Enggak, kamu itu suka enggak? Enggak sebenarnya. Cuma pingin saya punya. Pengen ini set 9.000. Oh iya. Vin, kita natap kamera, Vin. Oke. Selamat ulang tahun Jijo Geraldo Alden Christian yang ke-19. Semoga diperlancarkan jodohnya dan rezekinya dan bisa kebeli Innova Venturer. Amin. Ya, amin. Lanjut. Jijo kadang ya nonton vlogku loh. Dulu kan ada tugas kelompok. Ditonton deh. Mantap, Van. Lewat beranda ya biasanya.
Dia subscribe aku. Oh, Makanya doyan. Habis nih. masih ada. Baru setengah Pak. Oh. Tapi lebih enak kayak gini apa potong enggak apa utuh ini? Nah gini no, Nah, ini ya. potong lebih cepat habis. Setidaknya nek potongnya dalamnya tawar ya. Kali nggak kena bumbu. Masih ada. Ancu aja. Tapi buat kayak gini tuh inget reel ini loh meme yang cowok tuh kalau main terus cuma sekali dia udah berapa puluh tahun cuma nggak pernah ada foto gitu loh. Terus sekali foto langsung keren. Dia kok kita udah kenal berapa tahun ya? 7 tahun ya? 7 tahun ya? Oh 2017 hampir 7 tahun malah nggak ada pernah foto ya? Ada Nggak, foto kelas. Kapan? Nggak maksudnya foto kita pas main apa-apa? Enggak. Ya gitu lah ya sering main loh bertiga. Nanti videonya tak potong tak buat IG yang pas bagian Jijo Iya. band terharu. Ucapan langsung lewat video. Tapi kamu nek milih ya kayak kamu gini apa milih kayak Jijo gitu di luar kota? Misalnya kamu kalau keterima misal kamu kan daftar UNS sama UGM misal dengan prodi yang sama cuma dua-duanya keterima gitu kamu milih mana? Jujur UNS sih. UNS tetap ya? Yang dekat. Nah kalau kayak gitu kan kosnya banyak loh kayak gitu. Iya. Sekarang kita bilang kos 600 lah ya. Setelah itu makan sehari seirit-iritnya kan paling 10.000 sekali makan. 10 kali 3 sama minum mungkin 5.000 35. Kalau di luar lebih mahal. Oh iya ya, mungkin 15 ya. Iya. 50 sehari kan. Makan 3 kali minum 1. 50 sehari. 5 kali 3 1,5 tambah kos 600 2,1. Itu kan UMR Solo. Iya. Pertanyaan sekarang yuk. Orang tuanya UMR gitu. B. Beasiswa. Kalau misal nggak oke gitu, Ya enggak ngambil. nggak kuliah. Oh iya ini bon cabe sama balado. Kamu sering ke mall nggak, Win? Enggak. Setahun sekali? Sekali paling. Sekali. Hari besar. Iya, kayak Natal gitu. Ya. Ya kalau misalnya keluargamu itu kan 10 orang. Kalau keluar tuh, Be, Ada mobil. 2 mobil. Masuk satu. Ada yang pakai motor. Campur gitu. Kalau jauh misalnya
Nggak ikut. Sing tua-tua nggak ikut. Ke motor. Nyekat. Nek kepala aku botak bagus. Silau. Ya. Mas nang tela-tela nih. Manis. Ini asin. Kalau ini kan manis, pedes. Tahu-tahu kan rasa ikan. Habis no? Kita lanjut makanan halal yang kedua. Risol babi. Di rumahmu ada kayak gini, Min? Risol apa itu? Risol. Risoles. Apa? Berapa biasanya? 2000, 3000. Masuk 2000. Piro iki? 3,5. Tapi enggak masuk 2000. Terakhir beli kapan itu kamu? Lebih kecil kayak. Coba man. Mayones dalamnya. Enaknya itu anget. Ini apa? Wortel, ini sosis. Enggak, sosis, telur, kuning. Ini risol zamanku dulu ini. Ingat ya, dulu kan kalau puasa kan aku sering di situ sama yang jual gitu, ngabuburit jam 5 gitu. Bareng. Sekalian ngobrol. Pertama kali dikenalin bola tuh aku sama tuh. Ya 2017 itu final UCL Juventus lawan Madrid. Dikon nonton. Terus bener aja. Terus subuhnya aku nonton. Awal seneng Liverpool dari mana? Itu ya. Kan 2017 nonton itu. Setelah itu 2019 aku nonton bola lagi, seneng Liverpool. Kok kamu tuh awal seneng Liverpool? Tahu nih. Facebookku. Gak pernah. Terus aku milih Liverpool terus setahun kan 2020, 2021, 2022 nggak nonton. Ya terus 2023 aku sekarang nonton Real Madrid. Mas sekarang aku ya males. Apa ya? Bola tuh terlalu umum, Ben. Maksudnya semua orang itu tahulah bola. Aku lebih seneng yang anti mainstream misalnya tenis, F1. Terus ketimbang bola aku sekarang lagi seneng NBA. basket sekarang. LeBron. Telur. Itu orangnya nggak seneng yang mainstream. Orang A gitu, aku milih B gitu. Walaupun yang B mungkin agak kontroversial, cuma aku mesti cari alasan kenapa aku milih B. Enak nggak? Nggak munek kamu? Munek mayo nih. Munek? Ya, memang nggak cocok kamu.
Potong, Vin. Udah. Kamu nggak doyan lagi? Enggak. Kingko nek ade bahas sing sensitif gue dilapor ke Komnas HAM. Kamu lihat gak yang tak kirim itu? Apa? Tak kirim belum ya? Yang bikin podcast itu hari pertama bahas apa gitu ditangkap. Iya tahu, cuma bahasa apa? Oh, meme itu ya. Oh, meme. setelah aku sama temanku buat podcast itu toh. Iya gitu. Me and my bro after making one podcast episode 1 langsung tangkap polisi. Terus opo sampe nonton lho. Cuma memang kayak gini bisa jadi podcast nggak? Enggak ya? Enggak kayak. Podcast itu satu nanya, satu yang jawab. Sensor. Suapan terakhir untuk kalian. Gak kelihatan. Masuk sini sampah ya? Buang sungai. Ngawur. Buang sungai. Tidak boleh ditiru. Boleh. Tidak boleh ditiru. Kamu nggak seneng apa, Vin? Nggak seneng apa? Seneng nonton apa gitu? Film kah, olahraga kah? Film. Apa? Ya banyak mesti. Kamu punya nggak satu film yang sering buat tonton gitu? Sering dia ulang-ulang gitu. Nah, maksudnya lebih dari 3 kali? Enggak sih. Nggak ada. Kok film biasa sekali 2 kali gitu. Kadang kan temen makan gitu. Tahu toh? Cuma mesti kamu ganti film. Ganti. Ini nonton YouTube apa, boy? YouTube. ML. Enggak Lah. lihat gadgetin. Nah. Oh. Terus apa lagi ya? Daftar populer. Apa? Daftar populer. Iya apa kowe? YouTube zaman bocah. YouTube Iya. bocah ya ngono kuwi. YouTube itu yang bermanfaat itu Apa itu, Bang? seputar Islam. Sangat bermanfaat. Kenapa Israel harus dimusnahkan? Wajib ditonton nih. Terus apa? Bahwa Kristen adalah apa? Kristen adalah jelek. Malah bahas yang, Islam nomor 1. malah bahas yang sensitif. Terus saya thumbnail ngawur gitu. Saya ilahi. Nah, ajaib pria Parubaya ini kembali ke jalan yang benar
menuntun agama Islam menjadi nomor satu setelah ia masuk Kristen. Itu harus wajib nonton. Kristen opo? Cara kaya dalam 2 jam. Nonton YouTube satu jam kemudian ada yang menelpon sambil apa ya? Kamu tahu toh sambil apa sih lali ya? Awak. Ya ngono lah. Kepalamu Win. Apa ya? Apa sih aku lali? Ya ngono lah. Ya kono. Ada tambahan dari Mas Vino mengenai video YouTube yang sangat berfaedah. Ya. Tidak ada lagi tambahin. Tidak ada. Cara kaya dalam 2 jam. Sangat work. Terbukti kita sudah berhasil. Jadi pengangguran. Enggak, bener kita dapat 2 miliar. Terbukti ini kita habis jajan 20.000 tanpa pusing. 20.000 nggak pusing, Bro. Iya. Karena kita punya 2 miliar, Bro. Iya. Habis Karena kita beli. habis menonton tutornya. Betul. Setelah itu good. Apa nih? Ayo Vin, ada Kristen radikal Vin. Basmi Vin. Jam piro iki? 7:30. Kamu pulang jam berapa? Ya, Jam 8? Jam 8. Jam 8 ya. Pas ke sejam. Ya. Kok tak kayak ilinge yo. Siap. Ditunggu hasilnya. Ditunggu. Editor berkelas. Ke kafe Vin. Enggak harga toh. Hah? Enggak harga toh. Cari cewek. Oh, Cari cari cewek. Modal 50.000 dapat cindo. Anak dari konglomerat. Dijamin work. Tonton tutornya. Bukan di channel kami. Karena kami gagal. Kami gagal karena tidak mengikuti tips nomor 7. Bener nggak? Benar. Nomor 7 adalah tips paling benar. Biasanya di gereja gitu pulang misa gitu ada yang jual nggak depannya? Jualan gitu? Nggak ada. Pagi. Pagi ada. Biasanya pagi. Apa kayak gitu? Ya kayak Makanan. Ada minuman juga. Mainan. Biasanya bocah-bocah. Enggak ada. Israel haram. Ngomong Vin. Ayo. Sensitif kok. Tegakkan keadilan. Ya.
Kameranya mahal nggak tuh? Mahal. Mahal. Kamu bukannya dulu punya R15, Ben? Punya. Masih nggak mau pakai? Dipakai masku Pakai apa? di luar kok. Luar kota. Di luar. Itu Kristen radikal itu. Tidak sopan kepada kami, kencang. Tidak menghargai kita. Gimana mau apa ya mau? Motor sekanmu apa? Sing mbok ingin nih. Gak ono sih. Gak seneng motor. Vario cukup ah. Kan nek pingin ngono Mobil. mobil. Land Cruiser 200 ATPM tahun 2012. Iya. Harganya 1 miliar sekarang. Modelnya ganteng. Cakep. Sip. Cakep. Nek kowe apa? Mobil. Ah, Nek saiki rungono. haram itu pacaran, haram. Oh iya. Pacaran juga termasuk ya. Justru ojo bahas agama. Kita tidak kuat membahas agama karena terlalu banyak kesalahan terjadi di Indonesia. Kita sudah pusing, kita tidak kuat melihat secara langsung bagaimana. Nanti jadi kayak meme enggak? Oh, Sehari upload. nah, Sehari upload. jangan. Iso wae lho. Viewsku sepi kok. Paling 4 orang. Kita sekarang membahas keuangan. Segmen yang paling dinanti kalian semua. Oke. Cara bagaimana kaya di tahun 2024. Gimana itu? Ada 3 tips. Oke. Serius. Iya, oke. Kita sebagai insan muda kebanggaan Indonesia, gini, kaya itu zaman sekarang ya, setelah COVID, kesadaran akan finansial terutama di Indonesia itu naik. Naik, oke. Betul. Betul. Jadi saya bisa simpulkan bahwa era kita, era 2000 ke atas itu era terbaik. Kenapa? Karena kita sudah disadarkan dengan finansial. Betul? Oke, ya. Betul. Pentingnya uang. Pentingnya uang dalam kehidupan berkelanjutan dengan baik. Jadi gini, kalau Anda mau jadi kaya itu definisinya Anda bisa definisikan sendiri. Betul? Betul. Ini ngomong betul. Betul. Jadi kalau saya kaya itu ada 2, yakni kaya secara iman. Keren sekali. Kaya pertama itu pemasukan 30 juta per bulan. Oke. Itu yang ideal. Ideal kaya. Setelah itu nomor 2 memiliki net worth sebesar 7 miliar. Jadi kita punya aset 7 miliar dengan pemasukan 30 juta per bulan. Oke. Itu masih realistis. Masih. Nggak realistis ya maksudnya. Masih bisa lah. Masih bisa. Jadi saya akan berikan contoh setelah saya seminggu belajar keuangan. Oke. Nomor 1,
gini, kalian investasi itu di saham itu bagus, cuma jangan sombong. Wah, ini aku udah investasi nih, wah aku jadi kaya. Jangan. Investasi itu bukan buat kaya, betul? Betul. Investasi itu sebenarnya itu cuma buat nambah doang, bukan yang kita naruh 1 juta di 1 miliar, itu nggak bisa. Saham itu berguna kalau Anda sudah memiliki net worth yang banyak, sehingga Anda bisa memasukkan 10% dari kepemilikan Anda. Kenapa harus kaya baru main saham? Idealnya emang sepertinya harus seperti itu, betul? Ya, betul. Karena mau sejago apapun kalian kalau misal nih kalian udah analisis laporan keuangan dengan baik, tahu harga bandar, tahu newsnya, tahu fenomenanya, Ya. itu kalau kalian udah sejago itu, kalian masukin cuma 1 juta Ya. dan dengan capek-capeknya Anda analisa saham tersebut, itu kan paling naik 50% lah, 50%. bagus. Itu kan berarti dari 1 juta jadi 1.500.000, cuan 500.000. Padahal Anda udah capek-capek analisa, ngalor ngidul, baca news apa-apa, cuma 500.000. Beda kalau misal Anda sudah punya network 10 miliar, Anda masukin 10%, 1 miliar. Kamu misal masukin ke saham BCA lah. BCA kan sebenarnya nggak, BCA BRI itu kan nggak perlu technical fundamental, nggak usah ngecek laporan karena bakal naik. Semisal kita sebulan naik 2% lah, kita misal lagi turun terus kamu beli 1 miliar terus naik 2% seminggu. 1 miliar itu 2% itu 20 juta. 20 juta, betul kan? Ya. 20 juta. Sedang ya bener, 1 miliar 2%-nya 2 juta. 20 juta. 20 ya. 20 juta. Jadi padahal kan secara persentase kan yang 50 kan lebih besar. That's why saya selalu sarankan, Iya, benar sekali. menabung itu nggak bisa buat kalian kaya. Benar sekali. Ketimbang masukin duit ke saham-saham yang berharap dengan kaya, Ya. mending kalian buat bisnis serius. Saham itu nggak bikin kaya. Itu statement pertama. Oke. Statement kedua itu adalah your net worth is your net worth. Kekayaanmu berbanding lurus dengan kenalanmu. Oke. Kalau modelan kenalanku kayak Vino, gagal, hidupku nggak akan kemana-mana. Bener itu. Ya. Bener itu. Kalau kamu di lingkungan yang nggak pernah bahas finansial, cuma ngerokok, cuma apa, mending keluar. Oke. Mending keluar. Kamu mending cari circle, nggak usah circle. Kamu kenalan sama tetanggamu yang punya dia bos F&B lah. Kamu tanya, kepala. Kamu tanya cara ngembangin F&B itu gimana, cara supply chain itu gimana yang baik, cara apa. Oke. Investasikan masa muda dengan ilmu yang tentang keuangan. Jangan belajar di kelas terus. Oke. Betul? Betul. Mungkin ada salahnya, mungkin ya belajar tetap penting. Cuma kalau aku kenapa aku berpikir kalau belajar nggak terlalu penting? Karena semua orang juga bisa, bro. Misal ada 30 siswa, semuanya belajar keras, mereka sukses. Jadi untuk Anda yang bodoh nggak akan sukses. Belajar dari pengalaman itu penting. Jadi jangan menunggu momentum peluang bisnis yang sempurna. Ini yang salah.
Betul. Kalian kalau mau emang udah pingin wirausaha, kamu nggak pingin employee, nggak pingin jadi karyawan, buat bisnis aja. Kayak kamu beli barang terus kamu jual balik, marginnya itu kamu buat masukin ke keuntungan, setelah itu diputer lagi terus nanti dikumpulin biar cari yang lain lagi, atau produk yang kita jual nanti bertambah, misal dari 1 pak jadi 2 pak, 3 pak, 4 pak, berlanjut. Oke. Itu hukum 1, 2, 3. Berarti 1 nanti lanjut ke 2, lanjut ke 3. Oke. Saya pernah baca itu. Nomor 3 itu, nomor 2 kan tadi your net worth is your network. Kamu, dengan siapa kamu bicara itu bisa menentukan masa depan kalian. Kalau saya sama Vino ini positif, sangat positif. Sangat positif. Ke gereja, Positif sekali. sangat positif. Saya bersyukur. Jadi ya begitu. Nomor 3, be humble. Be humble. Jangan, sifat yang paling aku benci itu 3. Nomor 1 itu sombong. Mentang-mentang kamu di atas A, bukan berarti si A lebih rendah daripada kamu. Jangan karena kamu pinter fisika, aku nggak pinter. Jangan sombong lah. Be humble. Respect semua orang. Nomor 2 itu jujur. Oke, jujur. Jujur ini bukan berarti kita baik. Oke. Cuma jujur itu juga bisa menjaga reputasi kita agar baik. Dan itu sangat benar. Nomor 3, baik hati. Baik hati. Jadi intinya kalau kalian mau bukan kaya ya, mau punya karir sendiri di mana kalian adalah the boss or the orchestrator or the composer, itu kamu harus mulai sedini mungkin. Walaupun kamu umur 22-23, bukan berarti yang umur 19 dah mulai bukan berarti lebih berhasil. Jadi kesimpulannya buka bisnis. Kalau pingin punya karir di mana kalian adalah bos dan the composer. Oke. Kalau kalian kerja jadi karyawan, mungkin bisa up gaji 10 juta, 20 juta, 30 juta. Cuma kamu akan berakhir ya karyawan. Jadi salarymu, pendapatanmu itu bergantung pada apa yang kamu kerjakan. Iya. Kalau kita buka bisnis dan jadi entrepreneur, pendapatan kita sesuai dengan yang kita inginkan dan kita kerjakan, dan satu lagi yang paling penting, kita bisa menentukan sendiri. Oke. Kita punya barang A, B, C, D. Ini 4 barang, networknya value-nya 100 juta. 25. Enaknya jadi pengusaha, itu 4 barang tersebut ini kita bisa jual sesuka hati kita. Jadi kita punya barang di rumah, kalau semisal dengan asumsi ini dengan permintaan yang banyak, high demand, artinya barang tersebut memang ada pasarnya dan besar. Jadi kalau kalian jadi pengusaha atau buka bisnis, itu kalau kalian misal bulan, kalian ini kan 4 barang, bisa aja dalam sebulan kamu jual itu 100 juta. Jadi sebulan kamu dapat 100 juta, dan kamu mungkin nanti buka bisnis baru atau putar lagi uangnya. Kalau kalian lagi nggak butuh uang, kamu jual aja 1. Kalau kamu butuh 50 juta, jual aja 2. Kalau 75 jual 3. Enaknya kayak gitu. Kalau kalian kerja nggak bisa kayak gitu. Betul. Kamu betul nggak? Betul.
ada takarannya dan semua itu sudah tertakar masing-masing. Dan yang penting menjadi entrepreneur itu bisa membuat legacy. Dalam artian kita membuat produk, setelah itu laku di pasaran, setelah itu bisnis autopilot, artinya kita sudah tidak perlu cek ke pabrik ke apa, kita diam di rumah. Enaknya kayak gitu. Tuh. Setelah itu kalau kita mau turun ke anak bisa, karena sistemnya sudah berjalan. Jadi anak tinggal mengikuti alur atau nanti bisa juga membawa inovasi baru. Satu lagi yang paling membedakan adalah kalau kalian kerja misal jadi dokter, kalian itu uangnya dari medical check up. Ada orang datang medical check up, mungkin kamu bisa sehari gitu 100 juta pendapatan. Cuma kalau kamu besoknya nggak kerja ya nggak dapat uang, betul nggak? Betul. Besoknya nggak kerja ya nggak dapat uang, Betul. besoknya nggak kerja nggak dapat uang, betul. Kalau kita bisnis dan sudah itu autopilot, agak susah emang autopilot. Ya. 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 Ibumu. Hmm? Ibumu. Jadi kalau kalian bisnis itu mbok tinggal di rumah juga nggak apa. Kamu mau tinggal ML-an bisa, uang Bisa. masuk. Sesimpel kamu jualan barang wae udah. Kamu jual barang, kamu udah ada pekerja yang siap packing dan pengantaran. Jadi kamu tinggal supply aja barang, mereka yang kerjakan. Enaknya itu memang. Aku bukan fanatik keras bos muda. Gak seneng aku bos muda kayak ngono. Kayak ketoke kok elek. Ya. Tahu tuh bos muda. Bukan. Memang jiwaku itu memang pengusaha. Jiwa pengusaha. Walaupun belum melakukan ya, masih dalam tahap Tahapan. cari tahu, Oke. mengerti seluk-beluk. Enaknya jadi entrepreneur itu nggak perlu skill yang muluk-muluk, nggak perlu belajar C++, AutoCAD, FL Studio atau kimia, fisika. Kamu jalan, nanti dengan perlahan kamu dapat insight baru, pengalaman baru, dan kamu bisa belajar. Kesalahan yang terjadi di Indonesia adalah stagnan, di mana dia tidak bisa gini. Misal kamu wirausaha Ya. di Solo, UMR-nya 2 juta. Kamu wirausaha jualan baju, jualan baju dengan penghasilan 10 juta. Itu kan 5 kali UMR, artinya udah bagus banget. Indonesia itu kebanyakan itu mereka stagnan karena mereka 10 juta itu cukup. Seharusnya kenapa nggak setiap bulan dinaikin 100 ribu lah. Bulan pertama 10 juta 100, bulan kedua nanti ada progres. 200. Itu betul ya. Itu yang harus dijadikan acuan. Jangan cepet puas. Jangan pada bulan pertama kamu dapat pemasukan 100 juta langsung Di boom. foya-foya. Nah, langsung di foya-foya. Kamu beli jam, kamu beli apa? Padahal kamu tuh harus ngerti money management, dimana banyak kesalahan, dimana 100 juta tersebut sebenarnya bukan 100% pemilikan kita. Mungkin 75% harusnya diputar kembali untuk membeli barang tersebut, menambah stok, malah dibuat foya-foya. Salahnya di situ, stagnan. Bisnis dari jualan apapun itu yang susah itu cuma dua, cari supplier yang semurah mungkin, dua, cari pelanggan tetap. Oke. Itu yang susah. Itu makanya pengalaman dan pembelajaran di sini sangat penting, karena dengan kamu jadi pelanggan itu ada dua orientasi, yakni
barang yang dijual itu stabil, artinya bagus, bukan berarti tiba-tiba tadi cacat Turun, itu. ya. Konsistensi perlu. Nomor 2 itu ngaruh nggak ngaruh, cuma perilaku penjual ke pembeli itu penting. Makanya tadi saya sebutkan 3 cara sukses ini, salah satunya adalah be humble. Coba lihat deh, orang Cina kalau jualan itu kan pembelinya kan diajak omong, Ya. diajak, lalu butuh apa, ramah. Itu enak, sekalipun mau toko tersebut lebih larang dari kompetitor, lebih mahal dari kompetitor. Cuma aku tipe orang yang kayak bakal ke situ walaupun lebih mahal. Orang Jawa salahnya itu money oriented, jadi hanya mencari uang tanpa memikirkan apakah pembeli tersebut akan membeli barang kita lagi ke esokan hari. Mereka kan nggak mikir kayak gitu. Iya. Jadi konsistensi dan attitude itu nomor 1 di bisnis. Attitude memang tidak kelihatannya tidak penting ya. Ya. Tapi itu penting secara tidak langsung. Itu sangat penting. Attitude Anda kepada, nggak usah ke pembeli, ke teman, ke orang lain. Bagaimana Anda men-treat orang, bagaimana Anda memperlakukan orang. Kalau kamu respect semua orang, nggak mandang bulu, kamu bakal jadi lebih baik. Dan jadi lebih baik ini merupakan salah satu aspek yang paling underrated di dalam kesuksesan seseorang. Betul Ya, tidak? betul. Tuh. Terima kasih sudah menonton vlog kami. Jangan lupa subscribe. Jangan dan like. lupa, jangan. Oh, Jangan lupa senantiasa menjaga reputasi kita kepada orang. Karena kalau orang sekali sudah percaya dan kamu langsung hianati, nggak akan percaya lagi. Kepercayaan itu mahal. Mahal, betul, mahal harganya. Nggak bisa dinilai dari keuangan. Jadi akhir penutup, jangan takut mencoba hal yang berbeda. Hal yang berbeda dari yang kebanyakan orang, maka kamu akan mendapatkan hasil yang berbeda pula. Ya. Bisa buruk, bisa baik. Tergantung Anda cara memanage kehokian tersebut. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat. Salam.